Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvan Raidinur dengan NIM 2101852 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan tugas proyek basis data itu dimensi penjualan toko Burati. Data studi kasus dan contoh isian tabel. Yang pertama, lokasi kasus toko Burati berada di Gang Barkudara, Kauman Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Masalah yang saya temui di sini adalah kerap kali ada barang yang kadaluarsa serta sampai rusak, dan ada juga yang kerap habis stok tetapi masih dicari oleh orang-orang. Lalu kerap kesusahan saat mereka pendapatan, terutama pada interval waktu tertentu. Solusi yang saya rancang adalah membuat data identitas tiap barang, transaksi, jenis, dan detail transaksi. Dengan adanya data tersebut, pencatatan pembelian tiap barang akan terlihat, jumlah pembelian tiap barang akan dapat diketahui, dan jumlah omset dalam interval waktu juga dapat diketahui. Data dan atribut yang saya gunakan di sini adalah ada entitas barang, transaksi, dan jenis. Yang berikut dengan atributnya. Lalu ini adalah contoh isian datanya. Masuk ke identitas, relasi, kardinalitas. Ini ada 3, lalu relasi ada menghasilkan dan memiliki. Menghasilkan dimiliki oleh barang dan transaksi, lalu memiliki barang, memiliki jenis. Berikut adalah jenis atribut dari masing-masing entitas. Lalu kardinalitas antara jenis dan barang, yaitu one to many. Barang dengan transaksi yaitu many to many. Lalu masuk ke ERD. Di sini ada barang. Barang ini memiliki jenis. Di sini maksimum minimum dari barang yaitu 0n, karena bisa saja tidak semua jenis memiliki barang. Kasusnya apabila barangnya habis itu. Lalu satu jenis ini bisa memiliki banyak barang. Untuk barang memiliki maksimum minimum 1 karena di sini pasti minimal terdapat 1 barang, dan juga 1 barang hanya bisa menjadi 1 jenis. Lalu untuk transaksi dan barang yaitu untuk transaksi memiliki maksimum minimum 1n dengan barang dihubungkan dengan relasi menghasilkan. Sini transaksi minimal ada 1 transaksi, dan juga satu transaksi bisa memiliki banyak barang. Lalu di relasi ini dibutuhkan jumlah unit beserta total unit. Nah, hasil dari ERD tersebut menghasilkan tabel barang ya, dengan atribut PKID barang, nama barang, ID jenis, dan harga. Lalu di sini ada tabel detail barang, itu foreign key dari barang, ID barang, lalu jumlah barang, jumlah per pembelian, dan juga netto. Lalu untuk tabel jenis ada ID jenis dan jenis. Untuk tabel transaksi ada ID transaksi dan juga tanggal transaksi. Lalu yang keempat ada detail transaksi, itu yang berisi atribut ID transaksi, ID barang, jumlah unit, dan total unit. Ini adalah contoh tabelnya. Tabel barang, ID barang, nama barang, jenis, harga, transaksi, ID transaksi, ID barang, jumlah unit, total unit, tabel transaksi, ID transaksi, tanggal transaksi. Lalu di sini adalah pembuatan dari query SQL. Ada pembuatan database dan tabel. Lalu pembuatan prosedur untuk insert pada tiap tabel. Ini. Dan juga pembuatan trigger. Trigger ini bertujuan jika kita memasukkan ada transaksi dan kita masukkan ke detail transaksi jumlah barang dari detail barang tadi itu akan berkurang sesuai dengan pembelian barang tersebut. Di sini ada
pengisian barang menggunakan prosedur. Untuk penyelesaian kasusnya, ini adalah total transaksi dari ID transaksi tertentu, yaitu dengan join select ID transaksi dan sum total unit as total from data transaksi dan transaksi. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama adalah mendapatkan total transaksi dari ID transaksi tertentu. Ini adalah query-nya. Untuk hasilnya, ini ID transaksi 1 ini memiliki total 15.000. Lalu total pada suatu tanggal. Di sini adalah total pada tanggal 9 bulan 11 tahun 2002 ini memiliki total transaksi sebesar 115.000. Lalu total pada interval waktu tertentu, sini misalkan adalah 1 bulan, dideklarasikan dengan query ini, yaitu tahunnya 2002 dan bulannya bulan 11. Dalam 1 bulan itu transaksi yang dilakukan memiliki total 266.000. Lalu yang kedua, adalah total interval pada waktu tertentu, namun sini digunakan 2 bulan, yaitu bulan 11 dan 12. Sini digunakan query seperti ini. Tahunnya 2022 dan juga bulannya antara bulan 1 sampai 12. Yang total dari bulan 11 sampai 12 memiliki total transaksi 290.000. Ini adalah, lalu selanjutnya adalah untuk mengetahui barang yang tidak dibeli yang berguna untuk pemilihan stok barang. Di sini menggunakan subquery, yaitu select ID barang dan nama barang, yang ID barangnya tidak di subquery ID barang dari detail transaksi. Ini adalah barang-barang yang tidak dibeli, jadi bisa digunakan sebagai referensi untuk stok barang. Lalu di sini barang yang sering dibeli digunakan query in. Bedanya tadi not in, tapi di sini menggunakan in. Di group dengan sesuai ID barang, order by, disusun berdasarkan jumlah pembelian terbanyak. Sini yang paling laris adalah kecap Pango, kecap Ultra, dan seterusnya. Ini akan berguna sebagai referensi untuk stocking barang. Lalu sumber yang saya gunakan untuk pengerjaan tugas proyek ini adalah yang sudah ada dari petunjuk praktikum, lalu ada materi perkuliahan di e-learning, dan juga dari video YouTube ini yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.